Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Lia di Jepang. Yeay. Jadi teman-teman, di video ini kali ini ya aku mau berbagi cerita gimana aku bisa kerja bareng suami di Jepang. Dari banyaknya komen dan DM ya teman-teman. Jadi di DM juga banyak banget yang nge-DM aku, "Kak, gimana caranya kerja sama suami? Kak, gimana caranya ke Jepang?" kayak gitu. Nah, banyak banget ya teman-teman. Jadi di sini aku mau bikin video buat ngejawab itu semuanya gitu. Biar aku nggak repot-repot ngetik ya kan. Ngetik berkali-kali aku ulang. Jadi kalau misalkan ada video ini, tinggal aku share aja videonya, nanti teman-teman lihat ya. Pokoknya tonton sampai selesai ya teman-teman, biar kalian tahu gimana caranya aku bisa sampai di sini bareng suami. Dan itu pun prosesnya panjang ya teman-teman, nggak langsung kita tuh kerja langsung sama suami kerja bareng gitu, enggak ya teman-teman. Jadi awal mulanya itu aku tuh ketemu sama suami sebenarnya dari LPK. Jadi emang kita tuh niat mau ke Jepang, tapi kita nggak saling kenal ya teman-teman. Jadi kita tuh kenalnya di LPK itu. Itu pun aku kenal sebagai teman saja ya. Jadi kita tuh bukan suami istri yang langsung ke Jepang gitu ya. Mau bareng ke Jepang gitu dari niat awal gitu, bukan seperti itu teman-teman. Jadi awal mulanya itu kita nggak kenal, jadi kita kenalnya di LPK itu. Nah, awal mulanya itu sekitar 2017 ya, sekitar tahun itu tuh aku pengen ke Jepang, tetapi karena ada kendala, jadi aku waktu itu tuh sudah sekolah sekitar 1 bulan kalau nggak salah ya 1 bulan kurang lah. Jadi aku masih belajar hiragana katakana. Nah di situ tuh aku angkatan 32 teman-teman, dan di situ aku sakit perut dan terpaksa aku pulang, dan ternyata aku tuh harus dioperasi teman-teman, dioperasi usus buntu. Nah jadi aku mau nggak mau diliburkan, jadi dipulangkan, dan sebelumnya juga aku belum bayar ya teman-teman, tapi walaupun begitu kan tanggung jawab aku untuk bayar dan melanjutkan itu. Dan aku udah tanya-tanya kapan aku bisa masuk. Jadi dari bulan apa ya itu, pokoknya awal-awal bulan ya aku libur sekitar 4 bulan 6 bulanan aku nggak ke LPK lagi, karena abis operasi itu kan efeknya lama teman-teman. Jadi emang aku tuh nggak boleh berangkat karena banyak fisiknya di sekolahan itu tuh, ada lari, terus sit up, push up, segala macem ya teman-teman. Jadi aku nggak bisa disekolahin dulu, nggak bisa nggak bisa diikut sertakan dulu gitu intinya tuh. Nah setelah itu aku udah libur berbulan-bulan tuh, terus aku hubungin lagi guruku. Namanya kan kalau di Indonesia kita manggilnya sensei ya, kita di sini juga manggilnya sensei sih, sama. Jadi aku telepon sama sensei, aku kapan bisa pergi ke Jepang, soalnya menurut aku udah sembuh, aku udah bisa lari kok, aku udah siap buat tantangan selanjutnya, aku bilang gitu kan. Aku siap untuk ke Jepang, aku harus ke Jepang karena aku pengen punya penghasilan sendiri, aku pengen kerja, aku bilang gitu. Terus abis itu senseinya bilang, nanti dulu ya, tunggu ya sekitar 1 bulanan lagi katanya gitu, nanti ada pembukaan kelas baru, jadi menunggu pembukaan kelas baru. Jadi aku di angkatan 32 kalau nggak salah ya, terus keloncatan 33 itu satu angkatan, habis itu angkatan selanjutnya aku masuk di angkatan 34 teman-teman. Nah di situ aku kenal sama suami aku, jadi kita tuh kerja sih maaf ya teman-teman. Jadi di situ kita tuh kerja sama, lagi bikin sakubung apa-apa gitu ya, pokoknya karangan. Jadi karangan dari apa ya waktu itu tuh, pokoknya intinya kehidupan ya, kita beli apa, terus kemana, ngapain, kayak gitu loh. Tapi dikarang gitu pakai bahasa Jepang teman-teman. Dan waktu karangannya udah bikin kan mau maju itu, terus suami aku tuh dipanggil, dan di situ tuh suami aku baru 2 minggu sekolah teman-teman, dan di situ udah bikin karangan-karangan gitu. Nah pas maju itu kan kita kan bertiga teman-teman, aku, suamiku, sama satunya lagi aku lupa ya namanya.
Nah, tinggal aku berdua aja. Jadi suami aku tuh dipanggil, ternyata dia udah dapat perusahaan, teman-teman. Masya Allah, cepet banget ya suami aku. Alhamdulillah rezekinya. Terus abis itu dia sekolah. Maaf teman-teman, lampunya mati. Nggak apa-apa ya, masih kelihatan ya. Jadi teman-teman, setelah itu kan aku awalnya di LPK Cikara Jogja ya. Jadi setelah suami aku dipanggil, terus suami aku pindah sekolah ke sekolah Hotaru namanya, ada di Jalan Kaliurang pokoknya. Di situ kan, di situ tuh terkenal sekolahnya itu seperti kandang macan teman-teman. Karena apa? Karena serem dan emang ketat banget di situ tuh teman-teman. Kita nggak boleh bawa HP, nggak boleh ini itu segala macam. Kita masuk aja nih, kita di depan pintu nih, kita masuk aja rasanya tuh udah beda banget, kayak beda alam. Soalnya emang bener-bener vibesnya tuh serem gitu teman-teman gitu. Jadi dari senpai yang dulu-dulu juga udah pernah bilang kalau di sini tuh serem gitu. Nah, habis itu suami aku kan masuk di situ sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya di situ teman-teman. Nah, sekitar itu terus aku dapat perusahaan juga teman-teman. Jadi aku selesai 3 bulan belajar. Terus aku kan ngulang-ngulang sedikit ya teman-teman. Alhamdulillahnya aku juga dapat job teman-teman. Dan aku tuh nggak kepikiran sama sekali kalau aku tuh bakal nyusulin suami aku itu teman-teman. Ya waktu itu masih temen ya. Nah sebelumnya tuh aku nggak kepikiran ya teman-teman kalau aku nyusulin temenku itu gitu. Nah jadi emang bener-bener sekolahan itu tuh sekolahan yang menakutkan teman-teman. Dan aku tuh ikut ya mau nggak mau aku ikut karena ada kesempatan ya. Dan di situ tuh tesnya nggak pakai fisik gitu teman-teman. Ternyata aku tuh lolos teman-teman. Aku lolos sama teman aku 1 orang. Dan sebelumnya kita juga udah tes di Jakarta, tes fisik juga, lari segala macam, bawa karung, bawa ini, bawa itu, tes matematika, tes bahasa Jepang kayak gitu. Tapi nggak lolos gitu teman-teman. Ya udah sih belum rezekinya. Ternyata rezeki aku ada di Hotaru itu, LPK Hotaru teman-teman. Dan di situ serem banget bener-bener. Aku tuh kayak ketat. Aku tuh bener-bener hati aku tuh kayak nggak terima gitu loh. Kok aku keterimanya di sini tuh ketat banget. Semua orang bilang di sini serem dan lain sebagainya, dan aku tuh takut teman-teman gitu. Nah setelah itu aku sekolah di situ sekitar lumayan lama ya, sekitar 3 bulan, 4 bulan, 5 bulanan lah ya sekitar itu. Jadi di situ tuh aku ketemu sama suami aku itu, teman aku itu ya. Jadi kita sempat belajar bareng, sempat kalau misalkan ada rundingan, ada kerjasama kayak gitu, itu kita kerjasama biasa. Aku tuh nggak tahu kalau aku tuh bakalan jodohku itu gitu. Aku nggak kepikiran sampai di situ teman-teman. Jadi ya kita sekolah gitu. Karena juga kalau kita ketahuan pacaran di sekolahan itu kita di DO teman-teman. Jadi kita nggak boleh diterbangkan karena kita pacaran pas sekolah gitu teman-teman. Jadi emang bener-bener ketat banget di sekolahan itu tuh teman-teman. Nah jadi aku juga nggak tahu ya kalau suami aku tuh diam-diam ternyata suka sama aku. Tapi aku nggak tahu dan aku nggak ngeh sama sekali teman-teman. Dan waktu itu ternyata kan 1 minggu sebelum suami aku terbangnya kan tanggal 8 Januari ya. Jadi pas tanggal 1, sebelum tanggal 1 lah, sebelum tahun baru, itu tuh suami aku ngechat aku. Kan waktu itu kan pulangnya sempet bareng kan, pulang bareng, aku anterin dia karena dia kan nggak bawa motor, aku anterin dia ke rumah. Padahal udah dijemput sama bapaknya loh. Aku heran, dia tuh karena udah udah bilang sama aku gitu, Lia nanti tolong anterin aku pulang ya gitu. Terus dia tuh bilang sama bapaknya, katanya nggak usah dijemput, tapi bapaknya tuh udah di jalan dan udah dijemput sama bapaknya, tahu nggak? Dan waktu itu aku nggak nyangka banget suami aku tuh tetap kekeh minta dianterin sama aku. Padahal bapaknya udah jelas-jelas di depan sekolahan, di depan kamar, bapaknya tuh udah dateng. Oh, terus dia tuh teriak gini, "Bapak, tunggu dulu, aku mau dianterin temenku," katanya gitu kan. Terus tasnya doang yang dibawa sama bapaknya, dibawa pulang sama bapaknya. "Bapak jemput tasku aja ya, aku mau pulang sama temenku," katanya gitu. Nggak taunya temennya itu aku.
Ya dari situ kan, terus kita hujan-hujan kan, terus pakai mantrol, kita kita berteduh sebentar, terus pakai mantrol, kita ngobrol-ngobrol sambil jalan. Kamu tahun baru mau kemana, katanya gitu. Aku tahun baru nggak mau kemana-mana, aku bingung, banyak yang ngajakin keluar tapi aku bingung pilih yang mana, bingung mau sama siapa gitu loh keluarnya. Soalnya waktu itu bener-bener aku tuh ada banyak banget yang ngajakin keluar teman-teman. Ya mungkin karena aku mau terbang ke Jepang ya, jadi teman-teman aku tuh pada ngajakin keluar. Ada sahabat aku ada yang ngajakin, terus habis itu pemuda-pemudi kan ada acara sendiri ya, kayak bakar-bakar atau segala macem. Terus ada mantan aku juga ngajakin keluar. Terus ada lagi teman SD juga ada yang ngajakin. Aku bingung mau beli yang mana. Terus habis itu oh gitu ya, temen aku itu tuh kayak gitu. Oh gitu ya, ya udah nggak apa-apa. Terus abis itu pas pulang dia tuh tahu-tahu telepon, Lia nanti malam mau kemana. Nah aku tuh udah keluar nih sama temen aku teman SMA ya, namanya Yuli. Dan dari pagi tuh paginya tuh mandi 1 kali aja teman-teman. Jadi aku nggak mandi lagi karena bener-bener nggak ada waktu ya. Aku udah keluar sama Yuli itu, kita makan es krim apa ya namanya, gelato kalau nggak salah tuh di Jakal itu, karena kita udah janjian dari awal kan gitu. Jadi kita keluar, abis itu aku bilang sama teman aku namanya Yuli ya, Yuli aku ada acara nih, aku mau ada acara ke ya main lah intinya sama temen sekolah aku bilang gitu kan. Ini nanti sampai sore nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa katanya gitu. Nah udah jam 6 kalau nggak salah, jam 6 jam 7 ya. Terus abis itu aku pulang, aku nganterin temen aku ternyata dia tuh nggak pulang ke kosannya tapi pulang ke temennya gitu. Oh ya kalau gitu aku tuh dianterin ke rumah temanku ya di Turi katanya gitu kan, di tempatnya Irma waktu itu namanya ya. Terus habis itu udah aku anterin, terus aku ketemuan tuh sama ya namanya Mas Dimas ya, yang sekarang jadi suami aku. Nah habis itu kita ketemuan di deket warung ya, karena suami aku tuh nggak tahu rumah aku dan aku kasih patokan juga dia tuh nggak tahu kan. Habis itu ya udahlah aku keluar lah. Nah aku karena udah terlanjur keluar kan, ya udahlah bawa motorku aja sekalian lah. Terus abis itu udah sampai di situ kan aku kepikiran kan, ya udah kita titipin aja ini motor kamu di Panti Nugroho aja di rumah sakit, aku bilang gitu kan. Aku biasanya sering nitipin motor di situ. Abis itu kita titipin motornya di situ, terus kita pergi kan berdua ke Alkit ya waktu itu. Bener-bener aku tuh nggak nyangka kita ngobrolin sebatas ngobrolin pelajaran, ngobrolin pokoknya yang di Jepang lah segala macem. Kita ngobrolin kayak gitu, dan ternyata pas di Alkit itu kan jeder kan ada kembang api tuh teman-teman. Waktu itu tuh aku bener-bener nggak nyangka suami aku tuh bilang gini, Lia kamu mau nggak jadi pacar aku kayak gitu. Hah kok bisa, kamu tuh ngincer ya, aku bilang gitu. Beneran aku tuh serius, kamu bercanda kan, aku bilang gitu. Kita tuh baru kenal loh, emang kita udah kenal dari awal, dari kita sekolah, kita sering kerja sama, ngerjain tugas-tugas kan. Tapi aku tuh nggak kepikiran kalau kamu bakal nembak aku bilang gitu kan. Aku juga punya pacar, tapi sama orang tua aku kan nggak disetujui karena pacar aku tuh orang jauh, dan ini tuh aku detik-detik mau putus sih. Tapi kalau misalnya kamu mau ya nggak apa-apa, aku coba ngomong dulu pelan-pelan gitu. Terus tapi nanti dulu ya, aku bilang dulu sama pacar aku dulu, soalnya kan emang kita tuh sengaja putus tapi itu nggak ada nggak ada yang mau menyakiti gitu loh teman-teman. Dan pacar aku waktu itu juga ngerti banget kalau aku tuh nggak mau nyakitin dia, dan dia juga nggak mau nyakitin aku. Tapi aku tega-tegain, aku bilang pelan-pelan karena emang sengaja ya teman-teman, kita tuh emang udah renggang dan hampir mau putus, tapi emang dia tuh kayak bertahan gitu. Terus aku bilang kan sama dia, namanya Ari kan, aku bilang, Ari aku minta maaf banget kalau misalkan kan awalnya juga aku tuh nggak boleh ke Jepang teman-teman sama dia tuh, karena
ya nanti kalau di Jepang kan jauh gitu loh gitu. Jadi awalnya juga aku dilarang, tapi aku nekat aja karena aku tuh pengen beli apapun keinginan aku dengan uangku sendiri teman-teman. Aku nggak mau ngerepotin siapapun, aku pengen bisa sendiri apapun yang aku pengen gitu. Dan di situ aku bilang kan, maaf banget aku nggak bisa lanjutin, tapi aku mau nunggu kamu punya pacar dulu, aku udah ada calon, aku bilang gitu kan. Terus dianya juga terbuka sama aku. Terus aku juga bilang kalau misalkan kamu ada pacar, ada pacar baru atau ada calon baru, bilang aja nggak apa-apa, aku sekarang udah nggak sakit hati, aku bilang gitu. Aku udah ikhlasin kamu juga tolong ikhlasin aku ya, aku bilang gitu kan. Jadi kita tuh putus secara baik-baik ya teman-teman, kita nggak ada benci-benci atau gimana, kita juga masih ada saling kontak, ya komen-komen lah, like-likean gitu biasa. Cuman kita nggak gimana ya, nggak nyakitin gitu loh. Jadi putus kita tuh secara baik-baik ya, karena emang orang tua kan ngelarang ya, karena jauh, dia tuh rumahnya di Palembang teman-teman gitu. Jadi habis itu ternyata aku pas bilang gitu, dia tuh udah nungguin teman-teman. Terus katanya, Lia maaf banget, aku juga minta maaf, mungkin ini salah ya gitu, tapi aku harus ngomong gitu. Ya udah nggak apa-apa, ngomong aja, aku bilang gitu kan. Ini sebenarnya tuh aku udah ada calon, dan itu kan aku bilangnya sekitar Januari ya teman-teman, Januari tanggal 1, tanggal 2 kan. Terus dia tuh bilang kalau dari November itu aku udah ada calon, udah ada pacar gitu. Cuman aku nungguin kamu biar kamu tuh punya pacar dulu, biar kamu ini, ya kita tuh masih pacaran tapi tuh masih kayak menjaga perasaan gitu loh teman-teman. Udah mau putus tapi masih menjaga perasaan gitu. Oh gitu ya, ya udah nggak apa-apa. Kamu sakit hati nggak kalau misal aku udah punya pacar dari bulan November gitu? Oh iya po, nggak apa-apa. Aku malah seneng kalau misalkan kamu udah punya calon. Soalnya kan aku emang nggak bisa sama kamu, tak bilangin gitu kan teman-teman. Jadi ya udah, terus selang berapa bulan, berapa tahun gitu dia menikah teman-teman. Dan aku juga selang beberapa bulan aku pergi ke Jepang. Tapi aku sama sekali nggak sakit hati teman-teman. Dan aku bener-bener gak nyangka ya, aku tuh pacaran udah lama, udah 1 tahun, 2 tahun lebih, tapi aku tuh gak ngerasain sakit hati sama sekali. Dan aku seneng banget gitu loh, kok bisa ya hubungan aku tuh udah hampir serius tapi gak ada restu, dan aku tuh putus secara baik-baik. Aku masih gak nyangka banget, sampai sekarang pun aku masih kayak kok bisa ya. Ya mungkin karena aku tuh putusnya dan langsung dapat baru gitu loh teman-teman, dapat baru, istilahnya aku putus tapi tuh ada kebahagiaan yang baru gitu loh teman-teman. Di hati aku tuh ada yang mengisi gitu loh, jadi aku nggak begitu sakit hati. Begitu juga dia gitu, dia juga pasti kayak gitu, dia nggak akan sakit hati karena dia juga udah dapat pengganti aku gitu. Nah udah selesai teman-teman ngomongin mantannya. Terus habis itu udah nih, aku fix nih, aku coba dulu ya berhubungan sama kamu dulu. Tapi maaf ya nanti kalau misalkan nggak cocok, aku bilang gitu. Intinya kita coba dulu ke depannya seperti apa. Apalagi kan bulan berapa itu? Bulan 1, 2, 3 sampai bulan 5 bulanan lah kita. Harusnya bulan 3 itu aku terbang teman-teman. Tapi karena mungkin tiketnya mahal atau gimana ya, jadi aku ditunda jadi bulan 5 teman-teman gitu. Nah jadi waktu itu tahun 2 tahun aku masih bertahan. Terus hampir 3 tahun tuh aku bilang kalau misal aku udah serius, kamu juga udah serius kan pastinya. Kalau misalkan udah serius, sama-sama serius, apalagi yang kita tunggu, aku bilang gitu kan. Kita mau tujuan kita bareng-bareng atau mau gimana, atau sekedar main-main saja, aku bilang gitu kan. Soalnya ya aku kan cewek ya, aku butuh kepastian. Dan kalau misalkan kita tuh tujuannya sama gitu loh, kita untuk tujuannya ke depan, ke masa depan, kita membangun keluarga baru gitu loh. Jadi ya ayo gitu, ayo kita bangun sama-sama. Apalagi waktu itu kan aku masih Kensuse ya, Kensuse itu magang ya teman-teman. Jadi waktu itu masih magang, dan setelah magang itu aku benar-benar nanyain
ini mau gimana hubungannya, udah 3 tahun kan teman-teman, 3 tahun kita pacaran dan gak ada kepastian gitu. Dan untuk kedepannya itu aku bakalan lebih deket rumahnya, jadi yang awalnya jaraknya itu sekitar 5 jam teman-teman. Jadi dari Chiba ke Saitama itu 5 jam, dan aku pindah ke Tochigi, dan itu jelas banget Tochigi itu deket banget teman-teman. Waktu itu tuh sekitar 2 jam. Sekitar 2 jam itu jarak tempuhnya. Jadi lebih dekat dan lebih mudah dijangkau ya teman-teman. Dan kalau misalkan teman aku itu, ya pacar aku itu datang ke rumah aku, kan gak etis ya, apalagi malam minggu, malam Sabtu, malam minggu, setiap hari kayak gitu. Nah aku mau yang halal gitu loh. Aku nggak mau yang menyek-menyek, yang pacaran aja gitu, jalanin aja dulu gitu, jangan. Aku nggak mau teman-teman. Jadi aku pengen aku dihalalin, dan nanti aku kasih suratnya itu fotokopian ya teman-teman, fotokopian itu ke perusahaan aku kasih tahu ke perusahaan aku kalau aku punya suami, aku bilang gitu. Jadi nanti bebas suami aku datang kapan aja. Dan akhirnya dari cekcok ya, pokoknya kita tuh sempet cekcok karena restu teman-teman ya. Mungkin orang tua nggak tahu apa yang kita inginkan ya, mungkin orang tua itu taunya kita menikah di Jepang gini ya, karena sebelumnya juga kita tuh pengen banget pulang nikah di rumah, tapi emang dana kita tuh belum ada teman-teman. Jadi emang dari awal tuh kita fokus nabung buat bahagiain orang tua, kita selalu kirim ke orang tua gitu loh. Jadi waktunya kita pulang tapi dananya nggak ada, jadi gimana lagi, mau pulang tapi nggak ada uang, gimana coba? Nggak bisa kan ya, walaupun bisa pun kita bakalan tersiksa nggak sih? Dari Jepang nih kita pulang cuman bawa uang untuk PP aja gitu. Kita sama sekali nggak ada tabungan waktu itu teman-teman, cuman cukup untuk beli tiket saja. Jadi kalau misalkan kita pulang 1 bulan 2 bulan, kita mau makan apa? Sedangkan uang yang kita kumpulin itu tuh juga udah dikirim semua gitu loh. Jadi kita tuh memulai yang baru lagi gitu. Makanya kita izin buat nikah di Jepang gitu ya, walaupun sulit banget ya teman-teman ya, perjuangan ya. Kita juga nggak mau ngomong kalau kita tuh sebenarnya alasannya juga nggak apa namanya, alasannya nggak cuman nggak boleh sama perusahaan, sebenarnya sih kita juga nggak ada dana teman-teman ya. Bener-bener sedih banget sih, kita dituntut pulang untuk nikah di rumah tapi kita nggak ada dana sama sekali. Kita baru mau memulai nabung gitu loh teman-teman. Jadi ya udahlah, habis itu kita rembuk dan lain sebagainya ya kan, udah selesai. Terus habis itu kita menikah, tapi ya nikahnya apa adanya ya teman-teman, yang penting halal aja dulu. Terus habis itu kita menikah. Terus ya Sabtu Minggu suami aku pulang gitu. Alhamdulillah ya udah ada jalan gitu loh. Jadi satu persatu kita tuh tujuin gitu. Kita satu persatu kita jalani gitu. Gak langsung plek gitu, nggak bisa teman-teman. Terus abis nikah kita harus punya anak langsung plek gitu, nggak bisa teman-teman. Jadi benar-benar kita tuh kayak gimana ya, pemikiran kita tuh beda sama pemikiran orang-orang yang menikah di Indonesia teman-teman. Kalau yang di Indonesia kan habis nikah punya anak dan sebagainya gampang ya kan. Nah kalau kita bener-bener mikirin nanti anaknya gimana, nanti lahirnya di mana, nanti biayanya berapa, kita tuh harus bener-bener mikirin mateng-mateng teman-teman. Jadi banyak banget yang nge-DM aku kapan punya anak dan sebagainya ya kan. Mohon maaf banget teman-teman, tolong apa ya, doanya saja, nanti waktunya kita udah pengen nanti bisa langsung jadi anak. Ya intinya untuk saat ini tuh kita baru memikirkan untuk punya anak itu ribet teman-teman gitu. Kita kerja, kecuali aku ikut suami ya, dan aku nggak kerja gitu. Di sini aku ngurusin anak, ngurusin jualan gitu bisa. Tapi untuk apa ya, aku punya anak dan aku kerja itu menurut aku masih terlalu berat gitu teman-teman. Jadi ya mungkin ditunda dulu ya gitu. Dan apalagi ya yang mau aku omongin, aku udah bingung banget nih mau ngebahas apa, tiba-tiba ngeblank. Ini udah
25 menit teman-teman aku ngoceh. Mohon maaf ya kalau misalkan kata-kata aku tuh ya ada yang salah-salah ya. Aku tuh baru belajar soalnya, belajar ngomong di depan kamera seperti ini. Ini kebetulan suami aku lagi tes mobil teman-teman. Jadi ya aku bisa bebas ngomong apa adanya dan aku ngomong bebas. Dan aku juga baru nungguin jam kerja, ini harusnya ditelepon ya, tapi nggak tahu jam berapa teleponnya, belum ditelepon soalnya. Nah jadi ceritanya kenapa aku bisa satu perusahaan sama suami itu karena kita tuh sudah menikah. Dan aku tuh bilang sama guru aku, jadi kita tuh ada guru yang bener-bener mantau kita ya kan, meskipun kita tuh apa ya kerja gitu, tapi kita tuh ada yang mantau. Dan guru aku itu aku bilang kan, ini suami aku pengen masuk ke perusahaan aku bilang gitu kan, tapi ternyata perusahaan aku tuh nggak buka lowongan dan nggak menerima cowok. Akhirnya guru aku bilang gini, ya ada lowongan tapi untuk suami kamu aja, gimana katanya gitu. Oh ya udah ikut aja, aku bilang gitu. Terus suami aku wawancara kan, dan di situ tuh wawancara aku juga ikut wawancara teman-teman, dan ditanya-tanya juga. Misalkan aku arubaito itu kerja sampingan ya, kerja sampingan 1 bulan 2 bulan oke loh kalau misalkan kamu mau gitu. Oh iya terima kasih, aku bilang gitu kan. Jadi sebenarnya aku tuh nggak kerja di situ teman-teman. Jadi aku tuh mau ada wawancara tapi bulan berapa ya waktu itu, bulan 3 kalau nggak salah, kalau nggak bulan 4. Dan aku tuh pindahan udah bulan Januari ya kan. Dan di situ aku langsung ditanyain sama bosnya suami kan, kalau mau sini aja nggak apa-apa, ikut magang arubaito ya, kerja sambilan kayak gitu. Oh iya boleh, sebulan aja aku bilang gitu, soalnya aku takut teman-teman, makanya sebulan. Nah setelah itu ternyata aku enak juga ya ternyata kerja bareng suami, pulang bareng, pergi bareng, waktunya banyak ya kan. Terus habis itu kita lanjut, dan ini udah hampir ke 2 tahun hampir tahun kedua kita ada di sini. Dan ini juga rumahnya ini juga udah free teman-teman, udah nggak bayar lagi, kita cuma potongan air, gas, listrik, udah itu aja. Gimana coba? Aduh, alhamdulillah ya. Jadi apa yang aku jalani ini tuh kemungkinan tuh adalah impian teman-teman semuanya ya, bisa terbang ke Jepang, bisa kerja di Jepang bareng suami. Tapi sebenarnya ini tuh tidak kita sengaja, karena aku tuh pengennya tuh beda sama suami kerjanya, biar kita tuh nggak cekcok, nggak segala macam. Tapi ternyata aku kerja di situ tuh kayak apa ya, kerjanya tuh beda-beda gitu loh teman-teman. Dan kerjanya cowok ya cowok, cewek. Jadi kita nggak gabung jadi satu gitu. Jadi ya aman gitu ya teman-teman, nggak ada cekcok. Mungkin ya cekcok sekali lah, tapi ya nggak selalu gitu. Dan aku juga alhamdulillah bisa bikin konten, bikin video sama suami ya gitu, alhamdulillah banget. Pokoknya buat teman-teman yang mau kerja di Jepang, teman-teman tuh sebelumnya harus masuk ke LPK dulu. Kalau aku dulu tuh waktu aku di LPK Cikara Jogja ya, nanti aku tulis di sini LPK Cikara Jogja. Jadi aku sekolahnya di situ teman-teman, dan makanya aku bisa kesini. Dan itu tuh sama suami, bukan karena aku ke Jepang sengaja sama suami kerja bareng, serumah bareng gitu, enggak. Jadi emang semuanya itu alhamdulillah rezeki aku dan rezeki suami ya, kita bisa bareng di sini. Karena itu semua karena tidak kita sengaja. Jadi emang kita jalannya tuh emang ada yang kita inginkan ke sini ya jalan. Tapi kita tuh bersama-sama ke sini. Ya alhamdulillah ada saja ya teman-teman. Aku juga semenjak aku share reel di Instagram dan shot segala macem ya, itu tuh aku bersyukur banget. Ternyata tuh banyak banget teman-teman semua yang pengen ada di posisi aku, sedangkan aku tuh kadang banyak ngeluh teman-teman, kadang capek, kadang pengen gak kerja, kadang pengen ini itu kayak gitu. Jadi alhamdulillah dari situ aku juga bersyukur, alhamdulillah ternyata banyak banget ya orang yang pengen di posisi aku. Jadi aku harus bertahan gitu loh, aku harus jadi diri aku sendiri, harus nurut sama jalannya Allah. Oke teman-teman, makasih yang udah nonton vlog aku kali ini. Jadi maaf banget kalau aku tuh ngomongnya berantakan, karena aku bener-bener belajar ngomong. Dan aku tuh nggak ada skrip ya, ini aku ngomong apa yang ada di pikiran aku keluarkan, aku
bilang gitu. Mungkin kalau misalkan teman-teman semuanya ada yang pengen ditanyain, bisa langsung komen di bawah. Atau misalkan teman-teman pengen ngelihat kegiatan-kegiatan aku di Jepang sama suami, teman-teman bisa follow Instagram aku ya. Jadi aku sering banget bikin-bikin apa ya, reel random gitu teman-teman. Jadi kadang kegiatan aku di perusahaan, kadang kegiatan aku belanja, kadang kegiatan aku di rumah. Ya, pokoknya seperti itu teman-teman. Makasih banyak yang udah nonton. Pokoknya jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, makasih semuanya. Bye-bye.